Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan setup untuk outgoing email server. Jadi apa itu setup outgoing email server? Jadi ketika kita berhasil setup email server untuk outgoing atau keluar, kita dapat melakukan pengiriman email ketika kita sukses membuat quotation kah atau invoice, dan ketika kita melakukan send itu nanti akan terkonek dan kita bisa mengirim email yang invoice yang tergenerate atau dokumen lain yang tergenerate melalui email yang kita setup tersebut. Nah, jadi langkah-langkahnya adalah pertama-tama kita perlu mengaktifkan developer mode berikut. Kemudian jika sudah, kita bisa ke settings, technical, kemudian kita ke email, kemudian cari outgoing email server. Nah, kemudian di sini kita perlu menambahkan konfigurasi baru untuk email server kita. Nah, jadi untuk deskripsinya ini terserah, disesuaikan saja. Misalnya mail server 1 SMTP servernya itu kita akan menggunakan Google Mail di alamat smtp.googlemail.com. Kemudian untuk portnya adalah 465. Selanjutnya connection security-nya menggunakan SSL, dan username password isi dengan username dan password email yang akan digunakan. Jadi saya akan menggunakan email saya. Kemudian kita akan melakukan tes connection untuk mengecek apakah setup ini akan tersambung. Sepertinya terdapat kesalahan username dan password. Setelah saya cek di email saya, ini sepertinya false alarm karena untuk sekarang security Google itu cukup tinggi. Jadi kita perlu melakukan beberapa setting agar kita bisa menggunakan email pribadi kita, yaitu Gmail, untuk outgoing email server. Untuk melakukan pengurangan security pada email Google kita bisa mengakses settings, kemudian kita pilih security, kemudian kita menuju ke yang less secure app access. Ini kita allow, kita nyalakan saja. Sudah, kita dapat coba lagi. Nah, kalau begini kan sudah berhasil. Selanjutnya kita akan coba mengirimkan dokumen quotation yang kita buat ke email konfigurasi.uirp@gmail.com. Kita bisa mengakses, misalnya kita mau buat quotation, berarti kita ke sales, kemudian quotation, kemudian kita misalnya buat quotation baru, customernya anggaplah ini customer kita, kemudian produknya isi apa saja, misalnya customizable ini. Nggak bisa, coba kita yang bawahnya. Kita coba buat 100 dengan harga satuan. Nggak bisa juga, kita pilih dulu deh. Pilih yang banyak, kita beli 100 dengan harga satuan misalnya 1 juta.
kita jual maksudnya, maaf. Kemudian nah di sini akan ada opsi send by email. Jadi kalau kita ada setup outgoing email server, maka kita akan bisa mengirim email ketika quotation-nya sukses dibuat. Jadi misalnya kita save dulu, kemudian kita send by email. Nah di sini kan ada recipients-nya. Di recipients-nya ini bisa kita ganti sebenarnya, tapi ya seharusnya best practice-nya adalah kontaknya itu udah di setup emailnya email perusahaan. Nah tapi karena belum, kita misalnya akan kirim ke konfigurasi.uirp@gmail.com. Oke, udah. Ini kita buat dulu karena belum ada. Kemudian misalnya emailnya kita ganti. Nih, kita ada quotation yang totalnya 100 juta dari misalnya PT-nya PT Aditama ya. Do not hesitate to contact us. Terus nanti ada attachment-nya. Coba kita kirim. Nah ini udah berhasil ya. Coba misalnya kita pesen. Nah ini ada dua ya, ada konfigurasi sama tadi ke email pribadi saya. Dan ini statusnya udah send, jadi seharusnya email tersebut sudah menerima. Baik, sekian untuk yang setup outgoing email. Nah selanjutnya untuk yang bagian kedua dari video ini adalah demo dari DB Visualizer. Jadi apa itu DB Visualizer? DB Visualizer adalah software yang digunakan untuk membantu kita dalam melihat bagaimana struktur seperti relationship atau hubungan antara database pada sebuah relational database. Nah jadi untuk memakai DB Visualizer ini bisa di-download, dan dalam video ini saya menggunakan yang versi 11. Kemudian jika sudah, maka kita bisa memulainya. Jadi pertama-tama kita bisa pilih connections, kemudian kita pilih kita pilih ini create new database connection, kemudian kita pilih use wizard. Di sini akan ada nama koneksi yang ingin kita pakai, misalnya ODB. Database drivernya bisa pilih, karena Odoo menggunakan Postgres, kita akan menggunakan Postgres. Kemudian kita lihat untuk database-nya, kemudian user ID, user password ini diisi sesuai kredensial dari database yang ingin kita gunakan. Jadi database yang ingin kita akses itu namanya jadi nama database yang akan kita gunakan adalah yang kita gunakan di sebelumnya, yaitu yang ini, config strip individu strip 7. Kemudian kalau user ID dan password ini saya default, jadi pakainya itu openpg pwd. Kemudian openpg pwd. Kalau sudah, kita coba ping. Nah sudah, kemudian kita coba finish.
Nah, di sini kita bisa membuat connection. Maaf, tadi koneksinya sudah kebuat, berarti sekarang kita bisa melihat relationship dalam bentuk visual untuk relational database yang kita gunakan di database Odoo ini. Jadi kita bisa open object. Nah, di sini akan terlihat table-table yang digunakan pada Odoo, jadi banyak sekali jenisnya. Untuk menampilkan visualisasinya, kita bisa memilih reference, tapi terdapat proses yang cukup lama karena ini tabelnya banyak banget ya. Nah, jadi mungkin kita sambil menunggu kita bisa lihat tabel, bisa lebih enak untuk dilihat ya. Jadi kayak mungkin kita coba ambil sebagian saja sehingga kita lebih enak lihatnya. Misalnya kita coba yang account payment kali ya. Jadi kita tunggu dulu. Jadi kalau misalnya semua tabelnya ini sepertinya terlalu rumit dan jadinya kita tidak bisa melihat tabelnya karena ini kecil banget. Jadi kita akan pilih beberapa tabel saja sehingga kita bisa lebih enak melihatnya kali ya. Jadi misalnya mungkin kita pilih yang dari produk mungkin. Kita pilih product price ya. Sampai produknya. Kemudian kita pilih, coba kita oke. Oh, ternyata ini masih kebanyakan juga. Tapi kalau begini kan jadi lebih enak melihatnya ya. Jadi di sini bisa terlihat field field apa saja yang ada pada tiap table, kemudian primary key-nya apa dan foreign key yang menunjuk ke table lain dan informasi lainnya. Nah, itu dia untuk penjelasan dari DB Visualizer.